Raka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia. Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat, kali ini saya ingin mengangkat tema tentang bagaimana kita menyusun program agar kita cepat di dalam mencapai kepulihan dari pasca stroke. Ini adalah rumusan saya sendiri yang saya dapatkan dari pengalaman saya sendiri dan juga dari sahabat-sahabat saya yang telah pulih dari pasca stroke yang tergabung di dalam grup pejuang sehat. Salah satunya adalah John Biceps dari Pekanbaru yang saat ini sudah pulih stroke dan kemudian sekarang menjadi instruktur binaragawan di Pekanbaru. Saya telah merumuskan bagaimana caranya agar orang dapat cepat pulih stroke dengan cara menjalankan program yang saya sampaikan ini. Syarat untuk menjalankan program ini adalah pertama dia harus sudah bisa jalan. Walaupun jalan itu tertatih-tatih, walaupun jalan itu masih terseok-seok, walaupun jalan itu masih merayap di tembok. Program ini adalah program bertarget. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Tergantung daripada konsistensi, kemauan dan komitmen dari penyandang pasca stroke yang bersangkutan. Program ini ada syaratnya juga, yaitu bukan orang yang cengeng, bukan orang yang senang berada di kursi roda, bukan orang yang senang bila makan disuapin, bila ada tamu datang menangis, bukan itu. Program ini khusus untuk orang yang ingin sembuh, pulih dari pasca stroke-nya. Pertama adalah kita harus cek darah laboratorium di rumah sakit. Maksudnya adalah agar kita di awal mengetahui tentang indikator kualitas darah kita. Seberapa tinggi kolesterol jahat kita misalnya, seberapa tinggi triglisida yang kita miliki dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menjaga pola makan. Menjaga pola makan hanya pantang pada makanan yang mengandung lemak jenuh seperti daging merah, santan, mentega, jeroan, kuning telur, gorengan jajanan yang menggunakan minyak goreng berulang, junk food, dan seterusnya yang menyebabkan darah kita menjadi kental, kolesterol kita menjadi jahat. Nah, yang berikutnya adalah kita pantang pada pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kita bertarget selama 1 bulan misalnya atau selama 2 bulan misalnya, kita bertarget untuk pantang memikirkan hal-hal yang negatif seperti was-was, cemas, marah, dendam, benci, kecewa, sakit hati dan seterusnya. Jadi kita harus pantang itu. Kemudian yang berikutnya adalah jalan kaki. Jalan kaki ini wajib. Walaupun kita masih tertatih-tatih, masih memakai tongkat roda 3 atau roda 4 harus dilakukan. Karena itu adalah dalam rangka menguatkan otot kaki kita. Jalan ini penting karena dia adalah kegiatan hari-hari kita. Kita tidak akan percaya diri kalau kita tidak bisa berjalan normal. Karena itu harus diperjuangkan. Dan yakin bisa pulih asal otot kita menjadi kuat. Ketahuilah kebas itu akan hilang dengan sendirinya seiring menguatnya otot kita. Nah, kemudian apa yang kita lakukan kemudian adalah kita melakukan sauna mandiri. Apa itu sauna mandiri? Sauna mandiri adalah memakai jas hujan kemudian berjemur di terik matahari. Kawan saya John Biceps melakukan di tengah hari bolong, tapi beliau adalah orang yang gigih. Dan bagi kita yang lemah gerak, cukup berjemur di bawah matahari pagi sekitar jam 9-10. Keringatnya dapat, kemudian vitamin D-nya juga dapat. Jadi ketika dalam keadaan berkeringat itu, kita luruskan tangan-tangan kita yang mencengkeram, kaki kita yang mencengkeram, dan insya Allah kebas kita pun akan hilang. Karena apa? Ketika kita melakukan sauna mandiri, maka peredaran darah kita menjadi lancar. Dan kemudian otot-otot kita menjadi rileks.
sehingga mudah kita olah. Dan sauna mandiri ini sebaiknya ditutup dari mulai kepala sampai kaki. Kalau perlu kaki pakai kaos kaki, tangan pakai sarung tangan yang biasa dipakai oleh dokter itu. Cukup setengah jam saja seharinya, maksimal, jangan terlalu lama. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Kemudian yang berikutnya adalah ikut gimnastik. Gimnastik ini penting karena apa? Karena untuk membantu mempercepat penguatan otot. Jadi gimnastik ini mendorong-dorong beban kaki, menarik-narik beban di tangan, sehingga mempercepat penguatan otot di bagian-bagian tersebut. Bila kita jauh dari akses fasilitas gimnastik, kita bisa menggunakan alat yang sederhana. Misalnya menyambung-nyambung ban sepeda bekas. Kemudian kita ikat di tiang, kita tarik-tarik. Dan apa saja yang memungkinkan bisa kita lakukan dengan menggunakan logika sendiri. Yang penting intinya adalah bagaimana otot kaki dan tangan kita menjadi kuat. Kemudian berikutnya adalah tidur. Perhatikan tidur. Tidur itu jangan tidur di pagi hari. Kalau mau tidur siang maka tidur menjelang zuhur atau setelah zuhur. Kemudian jangan tidur menjelang maghrib. Tidur paling bagus adalah jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi bangun, diusahakan mandi malam. Jadi mandi air hangat di waktu itu. Antara jam 2 sampai menjelang subuh adalah obat. Demikian yang dikatakan oleh hadis. Dan saya telah membuktikannya. Itu baik. Nah, bagi muslim, setelah mandi dilanjutkan dengan sholat tahajud. Bermunajat kepada Allah sambil menangis. Menangis bukan karena sedih, bukan karena marah, tetapi menangis karena berserah diri kepada Allah. Bermunajat kepada Allah, memohon ampunan dan minta kesembuhan. Bagi yang non-muslim bisa melakukannya dengan cara berdoa dengan cara masing-masing. Seperti misalnya semedi atau mengosongkan pikiran dan seterusnya. Nah, kemudian di pagi hari dilanjutkan dengan jalan kaki, latihan jalan kaki. Diusahakan jalan kaki jangan di dalam rumah, tetapi di luar rumah. Nah, ini harus dilakukan setiap hari sesuai yang kita targetkan. Kalau misalnya target kita 1 bulan, lakukan setiap hari selama sebulan itu. Kalau 2 bulan ya begitu juga, 3 bulan begitu juga, 6 bulan begitu juga. Kemudian diusahakan setiap hari makan buah dan sayur. Nah, demikianlah sahabat sekalian, program yang saya sarankan kepada saudara-saudara. Lakukanlah target. Menurut Muhammad Iqbal, seorang pujangga dari Pakistan mengatakan bahwa jadilah elang yang memiliki target, bukan ayam sayur yang menunggu dipotong. Dan ingatlah, kata pepatah, guru yang paling baik adalah pengalaman. Tetapi belajar dari pengalaman orang lain adalah lebih cepat dan lebih bagus lagi. Dan saya mempunyai pengalaman, teman-teman mempunyai pengalaman. Dan pengalaman ini saya rumuskan di dalam program bagaimana agar kita mempercepat pemulihan pasca stroke kita. Saya kira saya cukupkan sekian. Sampai berjumpa kembali di tema yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.